Mereka kan lebih berpengalaman nih. Tentang pelayanan ya Bapak. Iya. Tapi bisa aja. Misalkan teman-temannya ada frontlinernya di sini yang melayanin untuk perlu ya. Informasi Pak, gitu. Pak, saya gimana sih atau untuk kita grooming ya, tata rias, kemudian lainnya ke nasabah, monggo. Kita bisa bantu, kita bisa untuk latih, ya frontlinernya. Contoh misalkan, bagaimana sih penampilan di depan, ya, Front ya, office itu ya. front office-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama saya Agung di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang, ngobrol penuh inspirasi. Nah, hari ini bersama kita sudah ada Kepala Cabang BNI Kota Magelang, ada Bapak Jaja Nur Subagja. Selamat siang Bapak. Siang, Mas Agung. Selamat datang di Terminal Tidar Magelang Bapak. Thank you. Dan yang kedua sudah ada Mas Otnil dari BNI Kota Magelang juga. Halo Mas Otnil, Halo, sehat? Mas, sehat Mas. Ya. Dan yang terakhir tentunya pengawas satuan pelayanan Terminal Tidar Kota Magelang sudah ada Pak Aris Mujiono. Halo Pak Aris. Halo Mas Agung. Sehat Bapak? Sehat Mas Agung ya. Nah, senang sekali rasanya hari ini sudah ada BNI Kota Magelang. Kita harapkan kehadiran Kepala Cabang BNI Kota Magelang ini memberikan sesuatu untuk Terminal Tidar Magelang ya. Nah, mungkin langsung saja Pak Aris, mungkin ada kata sambutan atau untuk BNI Kota Magelang Bapak. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Agung. Yang pertama-tama kami mengucapkan selamat datang untuk Kepala Cabang BNI Kota Magelang. Thank you, Selamat thank you. datang di Terminal Tidar. Selamat siang Pak Jaja. Oke, siap. Ini Pak Aris. Mas Otnil juga hadir. Kalau Mas Otnil di bagian apa Mas Otnil ya? Saya di kepala marketingnya Pak. Pas ini Mas. Mas Agung ini pas. Cocok sama Bapak juga. Bapak. Nyambung ya. Betul. Kan nanti kalau misalnya untuk jualan di ini, ya jangan kaget kalau sering mondar-mandir lihat wajah Mas Otnil. Jadi mungkin saya sedikit cerita Mas Agung. Iya, Bapak. Kemarin itu kan saya 2 hari di Bali. Jadi 2 hari di Bali itu dalam rangka ada diklat terkait dengan pembekalan kewirausahaan untuk Wasatpel di seluruh Indonesia. Jadi satu konsep dari Kementerian Perhubungan ini dengan diklat tersebut itu harapannya seluruh Wasatpel yang ada di Indonesia itu mempunyai jiwa entrepreneurnya. Kewirausahaan ya Bapak. Iya, jiwa wirausahanya. Nah ini terkait nyambung nih dengan di situ ya. Yeah. Nah ini kan sudah nyambung dengan visi misi Terminal Tidar. Terminal Tidar itu kan ke depan itu bagaimana visi misi kita itu di samping kita melakukan pelayanan prima Bapak Jaja. Mungkin kalau pelayanan prima ini kan kita sudah mulai kita wujudkan nih. Betul, Mungkin di belakang Bapak bisa dilihat bagaimana sekarang para penumpang itu lebih nyaman menunggu. Terus kemudian sudah kita siapkan juga informasi yang up to date. Betul. Real time juga. Terus kemudian juga sudah ada untuk menambah kenyamanan itu ada pojok musiknya juga. Ini adalah salah satu upaya kita bagaimana terminal itu nggak kalah dengan BUMN. Iya. Termasuk nggak kalah dengan BNI Mas Agung. BNI itu mereka luar biasa pelayanannya. Betul. Ada Pelayanan primanya ya. Iya, saya banyak belajar termasuk dari BNI. Saya sering kalau istri saya cerita tetap yang paling bagus BNI. Beneran itu. Pelayanannya paling bagus tetap BNI. Kalau istri saya itu cerita, kebetulan istrinya di Kemenang. Nah ini saya belajar dari mereka. Jadi paling tidak satu di samping kita bisa mewujudkan satu pelayanan prima, tetapi ada visi lain Pak. Bagaimana Terminal Tidar itu ke depan satu bisa menjadi pusat kegiatan, yang kedua pusat perekonomian, dan yang ketiga itu pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Oke. Bagus. Nah ini paling enggak perlu kita ceritakan dulu kepada BNI. Karena kemarin saya dapat masukan dari Pak Jaja terkait dengan pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Taman lalu lintas deh. Iya, taman lalu lintasnya yang masukannya dari Pak Jaja. Ya kemarin sudah ada desainnya, udah jadi itu konsepnya. Udah cepat terwujud ya, biar Magelang punya tempat wisata lain lah. Iya, setuju. Termasuk ada ide lain juga Pak Jaja. Ini kita kemarin nyoba nanam anggur itu ada 3 bulan ternyata udah panen. Yang nanam itu pada waktu itu Pak Wali Kota. Oh langsung ya? Langsung Pak Wali. Jadi kadang-kadang itu tadi, saya itu kan pengennya ada sesuatu gitu ya. Betul. Pengen branding Terminal Tidar terus terang aja.
Nah, salah satunya kan kegiatan yang penanaman anggur aja, saya minta tolong ke Pak Wali yang nanam anggur itu. Tetapi setelah kita coba 3 bulan, ternyata udah panen 4 kali. Nah Ini variannya nggak diganti jadi anggur ajis gitu. Nah ini makanya ini karena anggurnya udah bagus di sini. Kenapa saya pengen nanam anggur? Anggur ini satu, dia tanaman abadi, Mas Anjo. Oh, ada artinya filosofi gitu ya. Tanaman abadi. Dia memang hidupnya itu ratusan tahun. Oke. Ratusan tahun. Terus kemudian yang kedua, anggur ini tanaman yang peminatnya itu rata-rata kalangan, ya mohon maaf, menengah ke atas. Betul. Kelasnya ya. Ya ada kelasnya lah anggur Termasuk itu ya. saya hobi pemakan anggur juga. Nah, Tapi di situ- anggurnya anggur kolesom. Beda. Beda ya. AO. Nah dari situ saya pengen yang namanya terminal itu nanti benar-benar berubah brandingnya. ya, betul, Kenapa saya pengen anggur? Nah ini kan sudah ada 10 pohon. Ya. Harapan saya setelah ini berkembang, udah bagus, saya pengen nanti di sini ada taman anggur, Pak. Ada taman anggur, terus kemudian nanti di bawahnya bisa buat kongko-kongko, nongkrong gitu ya. Nah terus kemudian masyarakat tuh misalnya kongko itu nanti sambil bisa melihat anggur. Metik anggur. Metik anggur, Betul. boleh. Oh, untuk umum ya berarti. Iya. Tapi iya. metiknya gratis, jangan sampai udah metik timbang dulu kan. Bayar. Itu yang jadi berubah fungsi ya. Nggak apa-apa ya. Hah? Nggak Tapi nggak apa sih? Kebetulan kan saya punya koperasi, Pak. Cocok juga. Saya kan punya koperasi, paling tidak ini bagaimana caranya saya bisa melibatkan koperasi di pengelolaan salah satunya taman anggur tadi. Agrowisata jadinya ya. Iya. Ya, Bisa ya, kita ya, atur. Kemarin kan idenya Bapak itu kan eduwisata. Betul, Eduwisata untuk taman lalu lintas modern. Taman lalu lintas. Nah, kalau ini nanti agrowisata. Agrowisata. Nah, ini mumpung ada BNI, Mas. Coba, Pak. Kita todong sekalian ya. Betul. langsung diseret-seret ya. Kita todong sekalian. Ini apakah mungkin nih Pak Jaja? Kira-kira semisal mungkin dari BNI untuk branding atau mungkin untuk promosi nanti bikin taman anggur di sini. Jadi CSR. Ya. CSR di Terminal Tidar bangun taman anggur Terminal Tidar. Taman Anggur BNI. Terminal Tidar. Oh. Terminal Tidar. Apakah bisa Pak? Ya, boleh. Nah, mohon izin Pak Jaja ya. Oke, terima kasih Ciang, Mas Agung, Ya. Pak Aris, saya temani Mas Onil. Ya kebetulan saya ditodong Mas Agung pada saat kesini. Tapi nggak apa-apa lah, saya merasakan podcastnya di terminal. Prinsipnya kalau BNI kan gini Pak Aris. Siap. Kalau saya dasar BNI ya sebagai bank BUMN ini kita ada 2 fungsi, itu ya, agent of pembangunan, ya agent of business. Kalau agent of businessnya kan kita jelas bagaimana fungsi bank. Fungsi bank itu kan bagaimana narik dana dari masyarakat, salurkan mulai kredit gitu ya. Nah kita bisnis gimana? Termasuk barangkali dengan terminal ini ya, barangkali bagaimana dengan di subterminal ini bahwa semua aktivitasnya bisa di BNI. Nah itu BNI harus bisa tuh. Di situ agent of businessnya dan bagaimana bisa menyalurkan kembali ya. Syukur ya, terima kasih sampai saat ini sudah ada kerjasama kan untuk payroll karyawan dan juga nanti agent of businessnya bahwa kita di sini dilihat di belakang banyak tenan-tenan ya, tidak menutup kemungkinan itu pun kalau memungkinkan dia berkembang besar, kita punya juga kredit namanya KUR untuk mikro gitu ya. Nah, kemudian agent of businessnya pula terminal mungkin berpotensi seperti disampaikan Pak, ini kayaknya perlu ATM, kita lagi upayakan lah ya. Nanti ATM, nanti kita usage. ATM ada BNI dan ada di Kita upayakan, mudah-mudahan 2025 kita bisa. Tapi mudah-mudahan nanti usage-nya lebih tinggi gitu ya dengan adanya terminal. Karena jujur aja kalau saya lihat sekarang terminal jauh berubah bagus. Ya, saya ketika subuh saya nyampe terminal sini, ya memang nyaman ya. Dan yang paling penting yang saya lihat di sini adalah keamanan ya. Kalau subuh di sini aman ya. Karena zaman-zaman dulu saya kalau di daerah saya waktu di Bandung dulu zaman-zaman dulu kalau masuk terminal agak ngeri kalau subuh. Ya, tapi sekarang sudah mungkin pembenahan di berbagai daerah sehingga namanya terminal dikelola di sub lebih bagus. Kedua juga barangkali kita agent of development, pembangunan. Memang CSR tidak menutup kemungkinan ya. Selama itu biasanya BNI itu CSR penggunaannya untuk fasum ya. Untuk fasilitas umum, kemudian biasanya kita
juga untuk yang pengalaman saya, biasanya masyarakat mengajukan untuk saluran irigasi, ya, pembangunan pondok pesantren gitu, itu bisa. Dan ini pun nggak untuk kemungkinan nanti kalau untuk fasum, ya bisa saja kita ajukan. Hanya barangkali nanti kalau untuk tak lihat anggarannya, budgetnya berapa, kalau itu memang di luar kemenangan saya usul Jakarta bahwa ini loh kelebihannya, ya kita bisa support di taman anggur yang nanti kalau jadi bisa taman anggur BNI Terminal Tidar. Itu yang salah satu juga alat promosi kita. Nanti semua kemenangan saya akan kita support ya untuk itu. Tinggal nanti coba pertemuan di 2025 seperti apa nanti konsepnya. Gitu ya Pak Riz. Oke. Kemungkinan bisa masuk kayaknya. Bisa. Amin. Tapi kira-kira kalau misalkan mohon izin Bapak aja. Kalau misalkan didanai dari BNI misalkan Kota Magelang, kira-kira budgetnya berapa kira-kira? Saya 2005 belum bisa lihat nih. 2005 belum bisa lihat. Cuma nanti kita juga akan, walaupun misalkan di saya sampai berapa ada ya, karena akan kita sesuaikan pula. Misalkan saya biasanya ditarget di kota ya. Saya dapat kuota sekian 10 juta, sekian 100 juta. Nah nanti yang masuk di awal itu udah berapa nih? Ya, kita harus ngitung. Kita memang jadi harus bagi-bagi sesuai kemampuan, termasuk dari untuk promosi. Tapi kalau misalnya itu besar dan nanti efeknya, ya, kalau untuk fasum ini adalah memang untuk kemaslahatan umat, termasuk untuk BNI juga. Mungkin pusat juga tidak akan support, Pak. Ya. Oke, siap. Kalau gitu Mas Faris atau Mas Agung nanti minta tolong dibuatkan proposalnya dulu. Itu kan proposalnya dulu kita kirimkan ke BNI. Monggo melalui BNI Magelang. Melalui BNI ya. Nanti ada Kang Adasa, ada Mas Otnil. Monggo untuk kita. Mungkin ada sedikit gambaran RAB-nya juga kan, konsepnya mau ke arah mana biar kita bisa lebih tepat sasaran di situ. Oke, siap. Satu lagi nih ngomong Mas Agung. Saya cuma khawatirnya gini, nanti setelah itu beres, dipikir kayaknya nanti dari taman lalu lintas ini perlu ada untuk mini zoo, angkat juga. Aduh, lama-lama terminal jadi tempat wisata. Kalau mini zoo enggak lah ya. Enggak ya. Enggak. Nah, nanti kalau mini zoo nanti biar nanti kita malah nyaingi Kiai Langgeng. Enggak, nanti kita biar fungsinya kita masing-masing. Ya, dan kami tetap sejalan dengan konsep betul. dari Kementerian. Kalau taman lalu lintas tadi saya rasa bagus sekali ya, terobosan baru yang nanti kalau tapi yakin terwujud itu bagus sekali. Bagus sekali. Mudah-mudahan Magelang juga punya tempat wisata yang memang untuk edukasi anak-anak, Pak. Siap. Ya. Dulu saya diskusi bareng siapa? Mas Faris atau Mas Aryo ya? Mas Faris ya? Iya, kayaknya dulu idenya dari Pak Jaja. Idenya dari Pak Jaja, dilalah ya namanya. Terus kemudian saya ketemu anak Undip, dia baru PKL, saya minta buatkan untuk desainnya, konsepnya, jadi. Ternyata itu kadang-kadang dalam hidup itu kadang-kadang ada saya itu kadang-kadang bahasa saya itu dilalah. Betul. Kebetulan. Dilalah ketemu Pak Jaja gitu kan. Saya baru pengen Bapak. Taman anggur, dilalah Pak Jaja kesini. Gitu. Langsung ditodong ya Bapak. Ini satu lagi kayaknya ada yang memungkinkan. Nah, saya melihat tadi ada yang memungkinkan terkait BNI itu kan menjadi salah satunya adalah agen pembangunan ya. Ya. Nah ini bisa nggak nih mohon izin Pak Jaja terkait itu juga kan salah satunya yang fungsi yang kedua tadi kan bagaimana BNI bisa narik dana dari masyarakat dan lain-lain. Betul. Di tempat kita itu kan ada transaksi setiap hari. Transaksi antara pengemudi, penumpang dengan agen, nanti dengan bisnya, PO-nya. Oke. Nah ini apakah bisa misalkan dibuatkan satu sistem untuk etiketing? Ya. Etiketing tapi yang menyediakan terus terang saya ada keterbatasan. Oke. Ada keterbatasan. Yang menyediakan sistemnya nanti dari BNI semua, tapi untuk pembayarannya semua nanti melalui BNI. Itu ada apakah memungkinkan ini Mas Otnil atau mungkin Pak Jaja lah ya yang langsung ini. Siap. Ya. Kita sih sebetulnya untuk sarana itu ya, kita udah ada Pak untuk etiketing itu. Hanya itu kita perlu pelajari karena di sini ada yang menyangkut agen ya, agen bisnya itu. Ya mengikut perorangan. Tapi kalau misalkan antara terminal dan kita ya, Mas Oni ya. Betul. Nah itu bisa saya langsung presentasikan besok jadi Pak.
Hanya ini kan ada nyangkut agen yang nanti barangkali kalau kita tiketing ya, itu kita direct langsung ke sini ya, pembayaran langsung ke bis misalkan, gitu ya, ke punya bis atau melalui terminal dulu itu bisa aja. Cuma yang saya bayangin nanti ini agen-agen kan di perorangan toh, betul nggak? Saya nggak ngerti juga perorangan nggak? Nggak, coba kayaknya besok kita yang sudah menyediakan ini kan di terminal Leu Panjang. Oh iya, pembayarannya. Leu Panjang sama Lebih panjang Bandung. Bandung ya. Oh di situ udah ada tiketing. Tiketing sudah ada. Coba mudah-mudahan di situ BNI Ini masih. kayaknya kita harus studi banding deh. Sekali-kali. Nah, Mungkin besok kita izin ke kepala balai, kita bisa studi banding ke Leu Panjang. ya. Ya, paling Boleh, perlu bagus. belajar sih. Terobosan ini ya. Yang berbeda ya. Karena memang sedikit sharing juga ya Pak Riz. Jadi kalau untuk yang etiketing itu kita sebenarnya sudah jalan dengan salah satu instansi kita, rekanan rumah sakit. Nah, di mana memang itu sifatnya adalah kita self service. Mungkin kalau zaman sekarang kan kita kayak ke McDonald atau ke sistem-sistem yang mana di mana kita pesen menu aja udah self service kan ke vending mesinnya. Oh, tinggal pilih ini, oke, udah clear keluar tiket. Nah, arahnya sih ke sana. Dan BNI kita sudah support hal itu. Dan memang kita lagi menjajaki itu di rumah sakit yang saat ini berjalan. Sistemnya yang menyediakan BNI? Dari kami, betul. Baik itu alatnya, terus sistemnya juga. Nanti tinggal kita integrasikan dengan sistem yang ada di sini. rumah sakitnya atau ada di sub sini, gitu. Berarti kan paling nggak kalau sistemnya online, semua betul, itu yang betul, menyiapkan betul. BNI kan enak kita. bisa itu bisa IT-nya diatur. nanti barangkali kita bisa sharing ini ya, apa namanya, IT ilmunya itu ini gimana kita sesuaikan. Karena nggak juga rumah sakit punya IT sendiri. Betul. Nah, kita sesuaikan dengan kita. Ya, tinggal ditemukin aja sih sebetulnya di sistemnya. Oh, ini punyanya sistem yang di sub punya, ketemuin sama sistem yang punya BNI punya. Kita connectin aja, tinggal kita edukasi bareng di situ. Terus tangannya semua kalau berjalan. yang sekarang itu kan kita masih sistemnya kan di pengawasan. Oke. Yang ada itu sistem pengawasan sama tupoksi kita kan cuma 2. Ya. Pengawasan dan pelayanan. Kalau di pengawasan itu saya memastikan seluruh kendaraan yang masuk di terminal Tidar itu benar-benar layak jalan. Oke. Nah, kalau yang di pelayanan itu tanggung jawab kita bagaimana melayani masyarakat, melayani agen, melayani penumpang, melayani Ya. seluruh yang ada di sini Ya, itu supaya dengan bisa kita layani dengan baik. Nah, terkait dengan etiketing sebenarnya kalau bisa itu jadi satu masuk di situ gitu Oh, ya. bisa. Bisa sebenarnya bisa itu jadi satu. Jadi Kita bisa dibentuk itu sistem tuh. nanti kayaknya perlu kita pikirkan bagaimana ininya apa namanya SOP-nya dulu nanti ya. Bahkan Supaya mungkin nanti nggak ada juga masalah. kalau di rumah sakit ya. Biasanya kita dari mulai daftar dokter yang ada kali ini siapa saja, bahkan stok obat itu apa yang ada yang habis. Mungkin kalau terminal barangkali pemberangkatan jam sekian bis apa aja, nanti tiba bis juga misalkan kita sistem seperti itulah kira-kira. Kan gitu ya, bisa dibuatkan. Makanya nanti coba mungkin hasil ini coba akan saya discuss juga dengan IT dari BNI. Ya, kita kondisinya barangkali detail seperti apa ya, Betul. dan detailnya kayak apa. Nah, nanti kita coba buat konsepnya, Pak Aris. Seperti apa nih kita masuk e-ticketing ini? Bagus loh terobosan itu. Ya, karena makin ke sini orang kan cashless ya. Iya. Jangan pakai duit gitu ya. Bahkan nanti barangkali suatu ketika kita ada mata uang baru mungkin menurut saya, ada uang digital itu. Ya, saya juga sekarang yang maaf saya nggak pernah bawa uang, Pak. Karena emang nggak punya itu loh. Mana mungkin ya? Mana mungkin? saya jujur saya cukup main handphone aja. Bahkan dari ATM pun saya nggak pernah pakai kartu. Mobile tunai. Ada mobil tunai. Mobil tunai. Semuanya pakai QRIS semua udah. Yes, bisa. Kalau misalkan Pak Aris sekarang ya, kita punya aplikasi baru tuh namanya Wonder. Wonder, Iya. Wonder. Ya, udah deh. Udah saya udah diinstalkan di Wonder. Mobil tunai udah bisa ya di Wonder. Bisa. Saya masih BNI Mobile tapi BNI Wonder sudah bisa. Jadi kalau kemana-mana, nggak usah pakai kartu Pak. Pakai itu aja ngerti dulu di handphone. Berapa mau narik, ada kodenya. Ya kita tinggal ke ATM bisa penarikan tanpa kartu. Ini kayaknya kapan-kapan mungkin ya lain waktu kayaknya ya. Ini Terkait barangkali sistem ini, Pak, iya mengenai BNI apa yang programnya apa saja. Siap. Kayaknya perlu Pak, mungkin perlu Boleh. siapa tahu Disosialisikan lah ya. disosialisikan ya, Boleh, programnya apa saja. Oke. Mungkin dalam artian mungkin misalkan ada sistem yang menarik untuk masyarakat, mungkin perlu
sosialisasikan juga ya. Lebih lanjut ya Pak. Salah satunya Bisa. juga, ini saya Pak bisa tak sosialisasikan lewat sini. Ini kan saya punya monitor tuh 2. Oke. Itu juga misalkan dari podcast kita atau mungkin Pak Jaja kalau mau sosialisasi bisa di sini Pak. Nah, boleh ya. Tapi nanti kalau misalkan ke depan ya sewa ya Pak. Hah? Ujung-ujungnya begitu ya. Jangan-jangan ke depan begitu metik anggur ditungkil orang. Gak ada bakulnya di sana. Termasuk ini juga barangkali Pak Riz, saya minta mohon izin barangkali kalau bisa kita wondernya diperkenalkan ya. Betul. Nah, di sini barangkali ada yang sudah ber-BNI termasuk dari apa namanya? Tiket Penumpang. itu. Sebetulnya kita udah nyicil nih Pak, Udah nyicil ya? untuk promosinya lewat tadi layanan yang disediakan di Sub sudah itu ada? juga Oh, sudah. di layar TV yang 2 titik ya. Iya. Ya cuma kemarin 1 bulan doang. Itu. Yang gratisan Pak kita Pak. Masalahnya eksibisi gitu ya. Kedepannya suruh sewa. Enggak, kalau selama kita belum dituntut untuk menghasilkan PNBP dari negara, Nggak apa-apa. semuanya gratis, free. Betul. Saya berikan semuanya. Tetapi nanti kalau saya udah dituntut dari PNBP, dari KPKNL, mau tidak mau, Betul. Bayar dong. gitu iya ya. kemarin saya dapat ilmu itu apa namanya, saya dipeseni oleh kepala bukan Kasubdit, Kabiru, Kabak Keuangan. Wasatpel ini sudah dikasih modal. Modalnya ini tempat yang luas. Terus kemudian kalau yang khususnya revitalisasi yang sudah direvitalisasi, yang sudah dibangun itu dibangun dengan dana puluhan miliar. Iya. Jangan sampai ini bangunan yang megah, terus kemudian tempat yang luas ini seluruh wasatpel yang ada di Indonesia itu nggak bisa jual, nggak bisa menghasilkan apapun untuk negara. Karena negara ini dalam tanda kutip adalah PNBP, pendapatan nasional bukan pajak, harapan dari Kementerian ya Pak. kementerian dari Kabak Keuangan. Karena kita dituntut untuk menghasilkan uang itu dengan cara yang legal dan sah. Betul. Makanya ini mohon izin Pak Anu. Ini bagaimana caranya seluruhnya ini pingin saya kelola dengan baik. Ya. Satu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Yang kedua itu juga bermanfaat untuk negara. Paling tidak nanti ke depan juga bisa, saya harapkan nanti bisa menghasilkan suatu pendapatan PNBP untuk negara. Termasuk misalkan monitor atau mungkin display di sini, saya harapkan nanti bisa saya jual untuk menghasilkan satu PNBP untuk negara. Nah perlu misalkan saya kan punya tiang-tiang itu Pak, tiang-tiang di situ, kalau bisa mungkin di branding BNI juga boleh. Kalau barangkali di tempat Mas ada iklan, di situ misalkan di tiang itu BNI, boleh Pak. Ya. Jadi Asal jangan ini kali maksudnya. Apa? Jangan chatnya chat BNI itu yang terminal Warnanya berubah warna ya. orange gitu ya, Tosca. karena saya juga terinspirasi loh Pak, saya terinspirasi dengan yang di stasiun Tawang. Tawang, Semarang. Stasiun Tawang itu di branding, naming right-nya oleh Bank Jateng. Oh, Sekarang itu namanya itu kan Stasiun Tawang Bank Jateng. ada katanya. Ini boleh Pak, kalau misalkan barangkali diperkenankan nanti di sistem kita juga secara otomatis nanti ada satu selamat datang di Terminal Tidar Bank BNI, bisa. Naming right sekali setiap berapa sehari mungkin disebut berapa puluh kali boleh Pak. Apa 100 kali apa 200 kali tergantung kendaraan yang masuk. Di sini kan 400 Pak yang masuk. Berarti 400 kali penyebutan BNI di sini Pak. Cuman barangkali jangan terbalik Pak. Apa itu? BNI ke cabang BNI cabang terminal ya. Nyari kantor BNI nanti di sini. Bingung jadi. Ini sekarang itu fungsi fungsi wasatpel itu sekarang berubah. Sekarang di samping kita itu di samping kita itu sebagai pengawas Pak, fungsi kita itu sebagai marketing. Jadi saya sama dengan Jualan juga. jualan ya. juga. Kalau saya sih paham dulu waktu saya tapi jangan banyak ide dijual ke BNI gitu ya. Saya waktu di Bali itu saya ngelihat konsep yang di bandara. Rasa-rasanya kalau saya lihat satu jengkal itu disewakan. Jadi duit semua loh. Ya. Oh iya betul. Di sini nggak ada lahan yang nggak jadi uang gitu. Tapi memang kalau itu tuntutan memang untuk bisnismen kan ramai ya. Ramai di situ banyak orang barangkali termasuk turis asing. Itu bisa aja emang bagus di situ.
untuk membuat konsepnya. Ide lagi tuh dari saya, Mas Agung, buat Pak Aris tuh. Gitu. Kita manfaatkan semuanya lahan ini Pak. Pokoknya lahan ini bagaimana ke depan, lahan yang ada di Terminal Tidar itu bisa kita jual. Kita jual bukan buat kepentingan kita, tetapi Pendapatan. untuk kepentingan negara. Jadi bagaimana negara itu juga bisa mendapatkan satu PNBP di situ. Saya yakin Terminal Tidar bisa. Iya. Pasti Insya Allah bisa. Betul, amin. Insya Allah bisa. Saya punya tingkat keyakinan yang tinggi di sini. Bisa menjual Terminal Tidar ini, bisa menjadikan Terminal Tidar itu satu terminal yang nyaman. Ya. Terus kemudian juga secara ini juga dengan pelayanan yang prima, tetapi juga ke depan kita juga bisa menghasilkan PNBP untuk negara. Tinggal barangkali kalau saya ini satu orientasinya pelanggan ya, kreatif, ya banyak inovasi, masuk cepat, ya. Makanya Pak Aris nanti begitu jadi semua, nanti pindah Jakarta. Nggak usah, Jangan dulu ya Pak. Promosi. nggak usah. Kalau ini nggak tak aminkan kalau ini. Pokoknya yang penting sampai pensiun di Terminal Tidar ya, maksudnya. Amin. Ini harapan kita. Ya paling enggak ini saya itu kan gini apa namanya Pak Jaja. Kita itu punya PR besar itu merubah branding. Ya. Karena apa? Branding terminal itu di mata masyarakat kita itu kalah jauh dengan bandara. Betul. Kalah jauh dengan stasiun. Belum lah, tapi kalau sekarang saya kira mau bagus hampir semua ini ya. Pembangunan terminal-terminal itu ya keren-keren lah. Iya. Tidak seperti yang dulu ya. Iya. Terlihat waduh, tapi sekarang bagus lah. Ya, ini PR-nya kita berubah tahu. mindset ya berarti. Ya, ngerubah Yang paling mindset. utama itu rubah kita mindset kita. Ya. Soalnya udah dipegang Kementerian Perhubungan sekarang Bapak. Iya. Dulu bukannya dia Menteri Hubungan juga tuh? Dulu masih Dinas Perhubungan Bapak. Oh dinas, ya. Ya sebenarnya sama aja sih. Tapi yang penting bagaimana kita bisa ngerubah Betul, semuanya. merubah mindset. Merubah mindset. Ya paling nggak kan, ya mungkin pernah saya ceritakan. Kita donor darah dulu kehadiran Kepala Pengadilan Kota Magelang, Dr. Husen. Nah, Itu beliau ngomong ke saya waktu itu donor darah itu sampai 500 orang. Saya pikir yang namanya kepala terminal itu sing nguasai kepala terminal kepala preman gitu. Ternyata pejabat gitu. Itu mindset itu yang dokter gitu kan. Dokter aja menganggapnya seperti itu, apalagi masyarakat umum. Kesannya udah Kesannya, ya. iya. Saya terinspirasi Pak Junan, Pak. Pak Junan, Pak bagus. Junan. Pak Junan itu beliau bisa ngerubah kereta api dulunya seperti apa, sekarang luar biasa. Ya, Sekarang saya pengen seperti itu, saya pengen paling tidak saya bisa ngerubah Terminal Tidar itu benar-benar nanti bisa Sekelas dengan stasiun bandara. Sekelas mulailah terlihat ya. ya, satu demi satu kita Pelan-pelan. wujudkan. Iya, Iya. tata lah ya. Betul. Iya, kita tata bagaimana membuat orang nyaman, memberikan fasilitas terbaik gitu kan. Sampai kita minta ke BNI itu, Pak, Iya. Bu, minta tolong ada ATM di situ. Itu tujuan saya bukan Iya, apa, iya. bukan untuk pelayanan, Pak. Pelayanan masyarakat. Jadi paling nggak masyarakat di sini banyak yang nanya sih. Iya benar. Setiap hari paling nggak 1.000 orang, Pak, kita, Pak. Betul. 1.000 orang itu banyak nanya, Pak, kalau cari ATM terdekat di mana? Oh. Daripada jauh-jauh harus ke Tapi Artos. kemungkinan ke depan juga jangan terminal nanti akan lihat juga. Mudah-mudahan kalau jadi 2025 kita konsep cabang juga di layoutnya akan berubah ya. Ini apa namanya? Betul. Like sleep ya. Iya, flexib. Jadi bisnis Jadi flexib. terminal. Jadi di depan Heeh. nanti di bawah tuh nggak seperti itu lagi. Kita lagi mudah-mudahan sudah kita buat lagi tuh konsepnya. Jadi situ ada semacam seperti kita ada kafe, orang lebih nongkrong lebih santai gitu ya untuk diskusi lebih enak nanti. Ya. Nah, kita Iya. akan buat Pusat konsep. perekonomian juga nih kayaknya Bapak ya. Itu kalau misalkan Mas Agung jalan-jalan ke Jogja, Pak Aris, itu masuk ke cabang UGM yang sudah ada ya. Itu di UGM-nya ya? Gitu ya? Ya, di Nah, benar UGM-nya itu kita sudah konsepnya seperti itu. Jadi nggak orang masuk nggak ngelihat, wah ini orang bang. Sekarang udah lain orang bang, wow kayak di memang dibuat nyaman. Betul. Di Solo itu juga sudah ada kantor cabang Solo, di mana kita ngantri customer service atau mau transaksi di teller pun ya sudah di situ ada vending mesin untuk kita beli minuman, beli snack-snack gitu. Pengennya kayak gitu juga, vending mesin kita ada yang beli minum, tapi terus terang saya kadang-kadang terkendala. Iya. Oh, oke. Ya, karena saya kan ada yang harus saya bina ya.
UKM gitu. Jangan sampai Oh, misalkan ada vending machine, ada ini yang misalkan ini Jadi nanti kalah ya. kesasar mereka. di situ ya. Pasti saya di demo nanti. Pasti saya di demo nanti kalau udah menyediakan mungkin minum bisa cashless di situ. Pengennya sih sebenarnya semuanya pengen mudah ya. Betul. Nek di BNI, nek di perbankan sih bisa. Iya, soalnya nggak ada saingannya kayaknya. Nggak ada saingannya. Mereka kan otoriter tunggal itu maksudnya. Nah, di keuangan ya. Ya. Tapi gini juga saya lihat jauh lebih nyaman dari zaman dulu. Iya. Ya. Penting sebetulnya kalau ya sama lah ya fungsi layanan itu. Aman dan nyaman kan gitu loh ya. Aman sudah masuk, nyamannya Nyaman sudah nunggunya juga. dapat, udah betah Pak. Siap. Ya. Nek kita upayakan ke sana terus. Paling nggak dari sisi keamanan kita 24 jam, Pak. 24 jam itu petugas ada yang operasional, dari sisi keamanan pun ada. Nah, terus kemudian dari sisi kenyamanan pun kita tata pelan-pelan. Nah, ini paling nggak kita juga butuh saran masukan juga nih. Dari Bank BNI. Mereka kan lebih berpengalaman nih. Tentang pelayanan ya Bapak. Iya. Tapi bisa aja. Misalkan teman-temannya ada frontlinernya di sini yang melayanin untuk perlu ya. Informasi Pak, gitu. Pak, saya gimana sih atau untuk kita grooming ya, tata rias kemudian lainnya ke nasabah, monggo. Kita bisa bantu, kita bisa untuk latih, ya frontlinernya. Contoh misalkan, bagaimana sih penampilan di depan, ya, Front ya, office gitu ya. front office-nya itu, termasuk bagaimana penataan di sini, monggo. Nanti kita bisa. Sementara ini kita juga di beberapa tempat, khususnya ketika saya sebelum di sini. Ada beberapa di BPR, perusahaan-perusahaan, ada rumah sakit, ada perusahaan lain yang minta diajarin untuk bagaimana grooming layanan, kita siapkan untuk melatih. Kayak menarik Mas Anggun. Iya. Jadi kita untuk meningkatkan SDM kita juga ya. Betul. Yang sudah langganan tuh main di bagian Polres ya Pak ya. Polres kabupaten, kota itu pasti setiap satu tahun sekali lah paling nggak ada refreshment terkait hal layanan itu. Kita tampilkan instruktur kita, bagaimana misalkan kalau di jilbab kayak apa sih jilbabnya yang kelihatan Penataannya. profesional. Oh. Itu Kalau gitu bagaimana? prosesnya gimana Mas Otin? Saya ngajukan pakai surat. Boleh, nanti kita kan udah kerjasama nih, ya. Tapi main itu kan yang sudah kerjasama saya. Nanti minta mohon untuk diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai untuk grooming layanan, misalnya gitu ya, ngajuin surat. Nanti kan tinggal waktunya kapan? Nanti siapkan kita instruktur. Bisa. Kita nanti kalau bisa Januari deh. Bisa Iya, nggak? Bapak. Boleh. Januari seluruh kita, jadi seluruh petugas kita itu nanti dilatih oleh instrukturnya BNI. Biar Bisa berpenampilan nggak yang ini menarik ya, Bapak. kira-kira Mas Otin? Dimungkinkan Pak. Bisa ya Pak Otin ya? Bisa. Nah, kalau perlu diadakan di sini ya. Tim saya di sini masih banyak yang bagus lah. Siap. Terima kasih nih Pak Jaja. Ini kita nanti paling nggak jangan sekarang Desember kita kaitannya dengan Nataru. Betul. Kan terkadang gini, kita ya pegawai itu saya kalau nama yang di jilbab, jangan sampai sama ketika kita layanan nasabah kayak orang mau ke pasar. Oh. Gitu kan, kayak apa jilbabnya, kayak apa pakai shadownya, bagaimana juga bajunya kan gitu, bagaimana di sepatunya. Jadi orang tuh ngelihat, wow gitu loh ya, ini ini Penampilannya profesional, ya. betul. Bahkan Profesional cara banget berjalan gitu ya loh. Pak ya. Cara jalan kita diatur juga Pak. Cara berbicara mungkin juga pasti. Intonasi bicara, kayak gitu kan. Ini malah nggak salah, kita nggak salah. Belum ada yang beri kita masukan seperti ini, Bapak. Iya, belum ada. Saya kan demi Pak Aris ya dan demi Terminal Tidar kan gitu ya. Tapi betul Mas Agung, dulu sekali kita ngelatih misalkan dengan kata telepon reng, halo Benny Magelang selamat siang dengan Jaja bisa dibantu. Dulu nggak ada. Tapi kita dilatih asalnya kepaksa sih. Biasa. Mereka juga hanya bahkan bukan bank ini ya, yang lain lah yang setingkat di luar bank ini ya, BPE gitu. Mereka juga ini sama. Jadi sudah satu habit mengucapkan selamat siang dengan siapa, menentukan identitasnya, lalu bisa dibantu. Nah, itu jadi lebih enak gitu, ya, memberikan solusi bagaimana. Masalah pembiasaan aja ya. Kayaknya pembiasaan ya Pak ya. Iya, tapi asalnya tuh wah ribet banget. Asal Tapi paling nggak kan harus ada apa namanya di pelajari dulu lah kan betul. gitu. Nah, nanti sekalian kita kalau mau latihan seperti itu, bagaimana cara berpakaian, bagaimana intonasi, bagaimana, monggo. Tapi ngomong-ngomong mohon izin Pak, nah kayak gitu kita nanti ngeluarkan biaya apa nggak? Enggak.
Gratis ya. Dari BNI saya gratis lah. Penting mah, Alhamdulillah. penting kan kerjasama itu, ya DPK-nya dari BNI Magelang gitu aja sih. Oke, siap. Nanti saya akan saya laporkan kepada pimpinan. Kita ada training terkait dengan untuk Layanan. Grooming layanan tadi Pak. grooming ya. Grooming Pak. Grooming apa tuh kalau bahasa Indonesia itu? Grow itu kan meningkatkan. Grooming ya. Perubahan lah ya. Perubahan. Grooming tingkat. Grooming peningkatan. layanan nanti dari Bank BNI. BNI Kota BNI. Magelang. Catat. Ini nanti apa namanya kita masukkan di website. Ya. Januari kita grooming pelayanan Pelayanan dari Bank BNI Kota Magelang. Kota Magelang. Boleh. Cocok. Bisa Pak Jaja ya? Bisa. Ini langsung yang memberikan keputusan masalahnya. Kepala cabang langsung ya Bapak. Bisa udah. Kalau yang apa namanya yang ngomong staff Ya. itu pasti kan ngomongnya nanti Nanti saya salah sampaikan. laporan dengan Atasan dulu. Gitu. Kan dulu atasan. Tapi karena ini yang ngomong langsung dari pimpinan, Iya. kalau orang Jawa itu sabdo pandito ratu. Apa tuh Bapak? Nah, sabdo pandito ratu itu tan kena wala-wali sepisan dadi. Nah, itu harus jadi itu. Betul. Jadi kalau pimpinan sudah bicara, pimpinan ngomong itu sabdo pandito ratu. Pimpinan ngomong itu bicaranya itu harus nggak boleh melencang-melencing. Katanya betul. gitu. Penting tapi memang betul. Jangankan kita ya. Yang masyarakat petani aja. Ya sama sih. Masyarakat, petani, nelayan semua. Kalau saya di pertanian, yang pertama saya ajarkan adalah gua nggak butuh janji gitu. Gua butuh janji. Ya. Tapi pasti gitu loh. Nah, itu. Pasti nggak saya janji lah gitu lah. Bukti gitu. Kita bukti. Bisa lah. Kalau masalah guru yang ngelatih saya juga seneng kok. Misalkan lihat petugas lain ya ngelayanin saya, keren ya gitu loh. Iya. Seneng Pak. Tapi kalau saya sendiri petugas kalau misalkan ada sales saya aja, pakai jilbab misalkan sembarangan tak panggil, tak suruh berdiri dia. Ya, biar apa? Karena nanti penampilan itu akan menilai juga ke institusinya. Iya, nah Ya, ini benar. jangan sampai nanti petugas terminal tidak itu lusuh-lusuh. Itu loh Pak. Sepatu miring kiri miring kanan, ya dasi sudah miring kiri kanan tadi toh ya. Langsung iya. Rambut pun nanti ada tatanannya Pak. Rambut pun ada tatanannya gitu loh ya. Ya ada yang ngucir dari sisi kita tarik mah. Ya, ngapain nih kayak di mana aja gitu loh. Oke. Bahkan mungkin dulu ini, kayak orang terminal gitu padahal terminal. Pak, itu kan bener lagi branding terminal masih kurang bagus. Mindsetnya Wah, masyarakat. iya. Mindsetnya tuh kayak orang terminal gitu. Nah, Karena dulu terminalnya begitu. Saya tuh kecil tuh hidup di terminal. Serius. Saya ini karena dulu orang tuh punya angkot segala macam ya. Nah, jadi di situ saya yang namanya dengan semua saya gaul Pak. Dan memang kehidupan di sana kan preman itu betul. Bebas semua rambut mau kemana kan. Jadi kalau misalkan ada yang rambut panjang dikit kan dikucir biasanya. Kalau nggak dikucir dimohak gitu loh ya. Wah, kamu kayak terminal. Tapi kalau lain kan nggak bisa terminal sekarang udah keren-keren loh kan itu. Dan unsur itu sudah mulai hilang loh. Nah itu. Ya, itu sudah kenyamanan keamanan di terminal itu orang bisa. Tapi saya subuh kesini nyampe wah keren lah ya, aman ya. Saya lihat Alhamdulillah. ada petugasnya, ada yang nyambutnya juga enak. Grab juga nyambutnya sopan semua. Jadi nggak, kalaupun keluarga yang istri saya untuk kesini turunnya di Tidar, mereka tempat berlindung bisa. Di situ ada fungsi keamanannya udah jalan. Gitu. Iya. Benar sekali. Alhamdulillah. Paling enggak Alhamdulillah, ini Bapak. kita ada satu apa namanya pendapat masyarakat gitu ya. Testimoni lah. Testimoni testimoni masyarakat bahwa terminal Tidar benar-benar sudah berubah. Karena saya dulu pakai ini, saya ngantar mobil ke Bali, saya rumah di Bali ya. Dari Bali saya naik salah satu bis, dari sana sore, nyampe sini subuh, jam 5:30, 6 itu ya. Bersih semua. Jadi dulu saya ngelihat tuh ada rombong bukan keranjang bekas buah sudah miring kiri kanan atau bukan sampah kan gitu ya. Nah, sekarang sudah rapi wah ini. Jadi kalau misalkan saya Pak terus ya udah kalau nggak sempat nggak apa-apa di Tidar aja tunggu udah tenang saya. Kalau dulu kan wah takut ya terminal ada apa gitu ya. Iya. Lu masuk ruangan nunggu aja di situ ada petugas ya udah. Jadi saya turun sini saya jemput sudah. Siap. Gitu. Oke Mas Agung, ini Mas Agung sebelum ini kita minta saran Terkait, kepada Pak Jaja sama Mas Otnil ya. Ini kira-kira apa lagi yang bisa kita perbaiki di terminal Tidar ya Mas ya? Benar. Baik, mungkin dari Mas Otnil dulu Mas. Kira-kira kan setelah melihat terminal Tidar Magelang yang sekarang
Kira-kira apa nih yang perlu kita benahi nih Mas? Pertama kan tadi masalah grooming ya. Yang kedua Betul. kira-kira ada lagi nggak Mas kira-kira? Tapi sebelum Mas Oni saya jawab dulu. Yang paling benar adalah penempatan dana banyak. Kita kan Itu udah dulu ya. yang kita minta. Udah kok kita ya. Udah, Bapak. Siap nanti pokoknya kita itu. Udah dominan payrollnya pegawai di kita Pak semuanya. Nanti tinggal layanan lainnya. Betul, siap Mas. Jadi izin, kalau mungkin tadi kan kita membicarakan terkait mindset ya. Mungkin banyak mindset yang dari masyarakat itu belum berubah nih, masih melihatnya itu terminal itu serem, terminal itu nggak aman dan sebagainya. Nah itu memang salah satu yang betul sih, kita perlu dirubah dari sisi layanan kita ya. Kalau kita perbaikan, kita tunjukkan ke masyarakat. Cuma jangan lupa nanti dari sisi penjualannya juga Mas, karena saya bicara dari sisi marketing ya. Kita dari sisi terminal perlu untuk menyampaikan ke masyarakat, baik dari medsos. Sekarang kan lagi gencar-gencar kan, pasti iklan atau apa ya yang lagi berita-berita heboh itu di-share di IG, TikTok. Nah mungkin itu yang diaktifkan Mas. Karena biar mau nggak mau, ya sudah masyarakat kota-kota ataupun orang desa tuh pasti lihatnya akan dari medsos dulu nih. Oh ini kok ada hal yang baru nih, pembangunan di terminal Tidar, ini udah bagus sekarang, terus layanan sekarang juga bagus, seperti itu. Nah mungkin sarannya sih itu, kita tingkatkan dari sisi penjualannya juga nih. Walaupun mungkin dari sisi bisnis yang terkait keuangan mungkin kita nggak dapat banyak, tapi kan paling nggak kita sudah mengenalkan ke masyarakat, merubah mindset mereka. Ini loh kita udah berubah sekarang kayak gini. Silakan nikmati fasilitas yang ada, apalagi tadi taman anggurnya sudah terbentuk, terus layanan ATM sudah ada semua lengkap, layanan tunggu juga sudah lengkap, ada media promosi juga. Itu pasti akan jadi sasaran instansi luar yang pengen kerjasama dengan Dishub. Itu sih Mas mungkin saran saya. Oke, mungkin di digitalisasinya Digitalisasi penjualannya juga. Karena mudah kan sekarang bicaranya digital. Iya. Udah sebenarnya kita ya. Kalau kita Oh, ya saya udah ya lihat Bapak. Sudah Mas. Sudah jalan ya? Udah jalan. Jadi oke. misalkan bukanya di Instagramnya Terminal Terminal Tidar, Tidar. YouTube-nya Terminal Tidar, website-nya Terminal Tidar. Ada semua. Masuk semua. Pernah nggak yang branding sama selebgram gitu? Ah belum. Nah itu belum. Itu PR. Apa itu juga perlu dari BNI juga? Ah boleh. Nah itu karena itu juga aset harus bayar. Dibalik ya Pak. Balik. Masalahnya kalau di tempat kita nggak ada anggarannya, gitu kan. Masalah itu aja. Kalau di BNI ada ya jelas. Gitu. Anggaran saya yakin mereka ada. Anggaran marketingnya ada. Terus aja Pak, kita nggak ada anggaran sama sekali. Tapi jujur ya, kita sebetulnya kita punya tim namanya Cyber Squad. Cyber Squad. Memang mereka adalah untuk bagaimana ya jadi memang dia bintang pilihnya BNI ya, walaupun ngisi konten 10 menit, 15 menit. Dan saya dulu kerjasama dengan biasanya saya dulu Horeca ya. Jadi bagaimana dia baru punya kafe, punya resto yang kita angkat di IG. Nah kita bisa bintang filmnya BNI. Cuma di situ kan kita jualannya bareng. Bagaimana kita jualan produk kita, tapi tempatnya di situ. Nah, jadi seolah dia memerankan inilah ya. Nah itu bisa. Nah, kita boleh juga kan ya. Pak. Terminal Tidar itu di branding BNI pun saya boleh kok. Terminal Tidar mau di naming right BNI boleh. Boleh Pak. Ya itu tapi yang penting tadi, mohon maaf tuh. Paling tidak itu tadi ada PNBP-nya. Ya. Karena saya dituntut untuk menjual juga. Saya dituntut oleh nanti kalau saya nggak bisa menjual, kamu kasih naming right BNI tapi nggak ada setoran ke negara, saya yang digantung Pak. Tapi mau nggak aja Pak Aris kalau itu walaupun nanti kalau infrastruktur dan sarana untuk apa ini eksternal ya. Itu emang ada kewenangannya di atas saya, monggo dibuatin aja proposal kayak itu. Nanti paling saya akan support sesuai pendapat saya nanti apa yang kita dapatkan dari situ. Oh gitu, Ya. oke. Karena itu menyangkut branding nasional juga. Iya. Ya. Perlu lagi bikin nih proposal. Proposal udah 2 Sebanyak-banyaknya proposal. Mas Agung. Mas Agung, Mas Faris ya, siapin ya. Siap Bapak. Satu proposal terkait dengan Taman Anggur. Bank BNI. Insya Allah ini 2025 jadi. Yang kedua nanti terkait dengan naming right. Naming right nanti biar kita di branding oleh Bank BNI. Nah nanti mudah-mudahan konsepnya kayak yang di Bang Stasiun Tawang. Tawang. Stasiun Tawang itu dia penamanya Stasiun Tawang teman Tawang Mangu maksudnya. Stasiun Tawang Semarang. Oh, Semarang. Semarang Bapak.
Semarang itu Bang Jateng. Ya, ya, ya. Stasiun Tawang Bang Jateng sekarang. Ya, Ada perjanjiannya kok. Saya pernah studi banding ke sana. Mungkin. Karena biasanya si mutualisme ya. Mutualisme seperti apa nanti? Biasanya negosiasinya di situ. Ada Pak perjanjiannya, jadi misalkan itu mereka 3 miliar per tahun. Nah, 3 miliar Iya, per iya, tahun, terus iya. nanti Bang Jateng itu dia bangun taman nih. Taman Bang Jateng di depan stasiun Tawang. Terus kemudian penyebutan nama apa namanya di tiketingnya itu. Misalkan selamat datang kereta api apa gitu. Ada penyebutan berapa kali itu. Stasiun Oke. Tawang Bang Jateng gitu. ya, ya. Itu bisa Pak, kalau di sini saya udah ada sistemnya. Misalkan kan setiap bis datang itu ada penyebutan BNI. Selamat datang di terminal selamat datang di terminal Tidar BNI Magelang. Ya, Misalnya. ya. Bisa. Kita juga ada Pak Jaja yang stasiun BNI tapi di Jakarta. Iya. Jakarta ya. Nah, geser ke sini aja yuk. Ada itu BNI benar tuh. Ada, Iya, bener, ada. Cuma makanya nanti konsep ini mereka sudah pengalaman ya, sudah di tim Jakarta juga. Tim untuk hal itu udah bisa. Ini makanya nggak bentuk kemungkinan. Setelah kemungkinan itu pasti bisa aja. Selama barangkali nanti akan dilihat pasti akan karena BNI juga memang bisnis tadi ya. Feedbacknya apa paling seperti itu. Nah tadi kalau misalkan nanti kita bisa kok penggendapan sekian oke, maka bisa biasa begitu. Itu juga suatu pertimbangan biasanya. Seperti Apa nih kira-kira feedbacknya apa yang bisa kita berikan? nggak jauh-jauh lah. Promosi ya. Enggak, feedbacknya paling semua transaksi aktivitas keuangan ada di Magelang, kita jadi BNI Magelang gitu. Kan Plexi sudah, tinggal barangkali kalau ada operasional, ada untuk keuangan monggo ya. Bisa kayaknya nanti yang konsep mungkin etiqueting coba kita dalami dulu. Kita perlu belajar dulu. Studi banding, studi tiru ya. Pak. Studi tiru. Prinsipnya orang belajar itu kan sebenarnya satu aja nanti. Amati, tiru, modifikasi. Wah iya. bukan. Kalau modifikasi kita masih belajar lagi. ATP aja lah. ATP Pak, ATM ya Pak. Iya. Amati, tiru, persis. Persis. Ya. Iya, nggak usah pusing-pusing ya. Iya kan? Nah itulah yang disebut tadi saya bilang. Yang namanya inovasi itu tidak harus dari dia sendiri. Pindahin ada inovasi ini bisa aja ya. Tinggal kita kreatif tadi. Wah kreatif buat ini bagus itu tempel di sini bisa aja. Ya kalau mungkin kan maka tidak. Gitu ya. Yang penting ini, saya punya tenaga-tenaga muda. Saya tuh mereka tenaga-tenaga muda, yang penting mereka bisa saya ajak berlari aja lah. Pasti bisa. Mereka Dan biasanya ide-idenya cemerlang anak-anak ini Pak ya. Apalagi yang IT-nya udah jalan, kemudian kreativitasnya tinggi. Ya saya juga sama dengan anak muda ini. Ya, tinggal kita giring aja lah ya. Siap. Ini menarik, sesuai dengan tema kita Mas. Penuh inspirasi. Ngobrol penuh inspirasi. Kalau dengan saya insya Allah Pak. Oke, siap Pak Jaja. Terima kasih Oke, sekali sama-sama, atas Pak Aris. kehadirannya di Terminal Tidar. Terima kasih atas, insya Allah nanti banyak yang akan diberikan ke Terminal Tidar ya. Iya. Ada taman anggur, Iya. terus lagi ada Pelatihan grooming untuk seluruh petugas. pegawai, petugas. Seluruh petugas Terminal Tidar. Januari ya. Ya Januari. Januari sudah kita sosialisasikan dari sekarang nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Kalau untuk Grooming grooming, ya? nah saya jamin Yang lah. grooming aja, yang grooming Oke, dulu. oke. Nah, nanti kita promosikan dari sekarang. Grooming di Terminal Tidar itu nanti akan dilatih nanti dari instrukturnya BNI untuk meningkatkan pelayanan di Terminal Tidar. Tidar. Ya. Bagaimana kita nanti bisa sekelas dengan BUMN. Ya. Jangan sampai kalah. Iya. Jangan sampai nanti wah itu potongan rambutnya kayak orang terminal. Jangan Saya bilang gitu ya. Ya, terminal zaman dulu ya. malu nanti jangan ya. Ya Bapak. Ya, kita tingkatkan paling enggak performa dirinya itu bagaimana nanti di Terminal Tidar itu semuanya performanya bagus. Ya. Karena nanti kadang-kadang itu pepatah itu benar. Ajining diri itu sekolati, ajining saliro sekobusono. Jadi tetap ajining saliro itu kita dari penampilan kita. Ya. Ini kayaknya memang kita perlu Dilatih ya. dilatih. Tanpa pelatihan pertama dilatih, yang kedua nanti dipaksa. Biar Tempat biasa. saya Pak, Betul, terpaksa jadi tempat biasa saya, kan. tempat saya itu dulu nggak bisa nyanyi. Sekarang seluruh pegawai ini bisa nyanyi. Oh. Untuk melayani Pak. Iya.
Nelayan semuanya bisa nyanyi. Dapat tugas jadwal nyanyi semua ya. Iya. Iya, paling kok nelayan tanya, ini Mas Faris, Ya. Mas Agung semua bisa nyanyi Pak di sini. Saya untuk ini, ya paling enggak ternyata ada sisi manfaatnya buat mereka. Paling enggak menandain masing-masing punya kompetensi ya. Bagus ya. Mungkin Tapi setelah jangan ini kita bisa nyanyi bareng Bapak. bisa, tinggal jangan nyimpan dus di situ aja kan. Jangan, jangan Pak. Iya, jangan di sini nggak boleh. Gak boleh. Pak. Ditaruh depan. Iya, ini terima kasih sekali ya. Ya Bapak. Dari Pak Jaja yang sudah menyempatkan hadir di sini, saya sangat berterima kasih atas kehadirannya, atas masukannya juga kami sangat berterima kasih. Mas Otnil saya juga sangat berterima kasih atas masukannya. Sama-sama. Semoga nanti semuanya bisa kita wujudkan di Amin. Terminal Tidar. Kita selalu semangat untuk Amin. terminal yang lebih bagus. Baik, bagus. Ya, gitu Mas Agung ya. Baik Bapak. Baik Mitra Darat, mungkin sekian perbincangan kita bersama Bank BNI Kota Magelang hari ini. Bagi Mitra Darat yang nggak mau ketinggalan podcast ngopi ngobrol penuh inspirasi di Terminal Tidar Magelang, bisa follow Instagram Terminal Tidar Magelang dan YouTube channel Tidar Magelang, yaitu di Terminal Tidar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.